Bab 2121. Noel tergelak tak percaya. Jika itu sesuatu yang penting, apakah menurutmu aku masih bisa duduk di sini, menikmati teh sambil mengobrol denganmu? Itu akhirnya diklik untuk Jack. Noel masuk akal. Namun, apa lagi yang bisa mengacaukan segalanya selain ini? Noel tidak menunggu Jack untuk bertanya ketika dia langsung melanjutkan, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa Penatua 11 mendapatkan satu-satunya murid terakhirnya? Para murid formal berkelahi di antara mereka sendiri karena ini. Oliver bahkan bergabung dengan taruhan arena pertempuran dengan murid formal lainnya karena ini. Arena pertempuran taruhan sangat hidup sehingga tidak ada tempat untuk berdiri, melihat betapa padatnya itu di sana. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Jack mendesah putus asa, dia tidak berpikir bahwa ini adalah masalah yang begitu penting. Itu hanya masalah mendapatkan murid terakhir, jadi apa yang istimewa? Meskipun murid terakhir ini hanya akan mempengaruhi di mana Penatua Godfrey berpihak di masa depan, itu hanya akan mempengaruhi masalah terbesar yang dihadapi sekte tersebut. Bukankah itu masalah yang disebabkan paviliun mayat? Jack menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dua kali. Sejujurnya, aku tidak berminat untuk melihatnya sekarang, bahkan jika mereka bertarung sampai mati. Itu semua hanya pertarungan di antara segelintir murid formal. Mulut Brooke dan Noel berkedut mendengarnya. Mereka bertukar pandang dan tidak bisa menahan senyum pahit sebelum mereka memandang Jack dengan sikap yang sedikit tidak berdaya. Jack terkejut ketika mereka berdua menatapnya sedemikian rupa. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Noel mengacungkan jempol dan menggoyangkannya di depan Jack. Saya harus mengakui bahwa master seperti Anda tidak memiliki pemikiran yang sama dengan orang bodoh yang tidak berguna seperti saya. Pikiran Anda, semua orang hampir tidak bisa fokus pada pelatihan. Karena kita semua terlalu fokus pada pertarungan ini. Anda, di sisi lain, bahkan tidak peduli dengan kekacauan di luar dan hanya fokus pada pelatihan Anda. Saya mengagumi mentalitas Anda. Bahkan tidak ada sedikit pun ejekan dalam kalimat terakhir Noel yang tulus. Dia tidak dapat mencapai mentalitas Jack yang hanya berfokus pada apa yang penting sambil mengabaikan dunia luar. Dia bukan satu-satunya, bagaimanapun, karena saudara-saudara klan juga tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa saudara junior mereka bahkan keluar dari retret mereka hanya untuk melihat masalah ini. Mata Brooke melebar, dan dia menjulurkan kepalanya ke depan saat dia berkata, tapi ini terkait dengan siapa master sekte masa depan kita. Apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Jack juga menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berbicara sambil meminum tehnya. Bisakah saya mengontrol siapa master sekte masa depan? Saya tidak akan bergabung dengan acara seperti itu hanya membuang-buang waktu saya. Noel menertawakan ini, sedemikian rupa sehingga bahunya bergetar. Kamu memiliki mentalitas yang baik, tetapi kamu akan dipaksa untuk bergabung dengan acara tersebut setelah beberapa hari, bahkan jika kamu tidak ingin melakukannya. Jack mendongak dengan cara yang membingungkan. Mengapa? Noel segera memberitahu Jack tentang pesanan terbaru yang datang dari sekte tersebut. 10 hari kemudian, Penatua Godfrey akan mengumumkan di depan seluruh sekte murid mana yang akan dia terima sebagai murid terakhirnya. Selain para murid yang sedang dalam retret, pergi untuk pelatihan, atau para diaken, semua orang lain harus berada di tempat berkumpul untuk panggilan masuk jam 7 pagi. Jack berbicara dengan enggan, apakah ini acara agung? Setiap orang harus berada di sana, kecuali mereka yang sedang retret dan pelatihan. Ini hanya satu murid terakhir. Apa hubungannya dengan murid informal seperti kita? Bukankah itu cukup, agar kita tahu bahwa ada orang seperti itu? Bab 2122. Jack tidak ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Noel mengerutkan bibirnya dan berkata, Penatua 11 adalah salah satu penatua formal, dan ini adalah satu-satunya muridnya. Ini tidak dianggap sebagai masalah besar untuk paviliun berdaulat ganda kami. Murid-murid kami memahami apa yang telah terjadi di antara para tetua formal, yang itu sebabnya semua orang memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Selain itu, semua tetua formal lainnya juga sangat mementingkan masalah ini. 10 hari dari sekarang, semua tetua formal dari gerbang dalam juga akan berada di tempat berkumpul untuk rol panggilan. Bibir Jack berkedut mendengarnya. Karena semua tetua formal akan ada di sana, dia tidak bisa bertindak seolah-olah dia berada di atas aturan dan minta diri dari acara tersebut. Dia mengangkat alisnya, dan wajah Elder Godfrey yang bermartabat melintas di benaknya.
Dia sangat ingin tahu siapa yang akan dipilih Penatua Godfrey sebagai murid terakhirnya. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan dia tidak ingin Penatua Godfrey menerima Oliver sebagai murid terakhirnya. Apapun yang terjadi, Oliver adalah musuhnya, dan, tentu saja, bukan hal yang baik bagi musuhnya untuk menjadi lebih kuat. Noel menyesap tehnya lagi dan berkata, "Aku akan mengetuk pintumu dalam waktu 10 hari, dan kita bisa pergi bersama." Jack mengangguk. Ketika Brooke melihat bahwa Jack memang tidak tertarik dengan pertempuran, dia menarik lengan baju Noel dan berkata, "Kakak Noel, karena kakak senior Jack tidak akan pergi ke arena pertempuran taruhan, ayo pergi dan lihat. Bahkan murid pelari seperti kita telah mengesampingkan pekerjaan kita untuk mengamati pemandangan yang hidup." Mata Brooke bersinar terang saat dia berbicara, kegembiraannya terlalu jelas. Noel mengangguk karena dia juga ingin mengamati kemampuan Oliver dengan matanya sendiri. Mereka berdua mencapai kesepakatan dan pergi ke arena pertarungan taruhan setelah bertukar kata dengan Jack. Setelah menutup pintu, Jack menghitung waktu yang dimilikinya. 10 hari tidak pendek atau lama, dan itu seharusnya cukup baginya untuk menyerap darah naga gerhana kuno. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia tidak berminat untuk berpartisipasi dalam acara menarik yang telah menarik minat semua anggota sekte. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Jack bertanya Nash untuk keluar dan mengawasinya. Setelah mengetahui tentang rencana Jack, Nash menepuk bahu Jack. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggumu dalam pengawasanku. Tetap saja, ini adalah darah binatang mitos. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menyerapnya tanpa mungkin melukai dirimu sendiri?" Nash memiliki pemahaman yang terbatas tentang darah binatang mitos itu. Dia telah mendengarnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyerapnya. Sebaliknya, Jack memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang darah makhluk mitos itu. Lagi pula, Tuan Besar itu berasal dari dunia kelas 1, dan hanya dunia kelas 1 yang berisi informasi tentang binatang mitos ini. Karenanya, dia tahu banyak tentang mereka. Jack mengangkat kepalanya dan memberikan senyum menenangkan kepada Nash. "Jangan khawatir tentang aku. Meskipun setetes darah binatang mitos ini tampaknya mengaum dengan kehidupan sekarang, itu hanya bertindak berdasarkan naluri dan tidak akan menempatkanku dalam bahaya besar." Nash mengangkat alisnya dan berkata dengan cemas, "Begitukah? Mengapa saya merasa bahwa setetes darah dari binatang mitos ini tampaknya cukup sulit untuk ditangani? Apakah itu akan menguasai Anda sebagai gantinya?" Jack menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku mungkin menderita saat menyerap ini, tapi tidak ada bahaya serangan balasan." Tidak lagi ingin menjawab pertanyaan, Jack meletakkan kristal di atas meja. Kristal ini terbuat dari bahan khusus, dan jika Jack tidak memiliki ingatan tentang Master Agung, dia mungkin melayang di atas kristal pada saat itu. Meskipun kristal itu mengandung darah naga gerhana kuno, tidak ada yang bisa dilakukan jika kristal itu tidak bisa dihancurkan. Untungnya, Jack mewarisi keterampilan dari Master Besar, dan dia tahu cara memecahkan kristal untuk mengambil darah naga gerhana kuno. Dengan membalik tangannya, seutas energi sejati murni jatuh dari tubuhnya dan terbang ke kristal di sepanjang jari-jarinya. Kemudian, suara retakan mineral terdengar saat retakan langsung muncul pada kristal yang awalnya seperti besi. Bab 2123. Darah binatang mitos yang melesat ke kiri dan ke kanan seperti binatang buas yang keluar dari kandang tampak sangat segar. Itu tampak seperti ingin bergegas keluar dan melarikan diri ke udara. Bagaimana bisa Jack membiarkan itu terjadi? Dia mengambil belati hitam dari biji sesawi dan memotong telapak tangan kanannya. Darah segera mengalir keluar dari lukanya, dan tepat saat setetes darah makhluk mitos itu hendak keluar, dia mengangkat tangannya yang terluka untuk mengambil darah itu dan memenjarakannya di telapak tangannya. Jack kemudian dengan cepat menekan setetes darah di posisi lukanya terbuka. Darah binatang mitos itu langsung diencerkan setelah bersentuhan dengan darah Jack. Mendesis. Kedengarannya seperti besi solder merah panas yang ditempatkan ke dalam air dingin. Nash mengerutkan kening, dan tatapan khawatir di matanya semakin dalam. Namun, Jack tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menekan luka yang baru dipotong setelah darahnya menyatu dengan darah binatang mitos itu. Darah makhluk mistis itu mengalir ke tubuh Jack sedemikian rupa. Jack hanya bisa mendengar jantungnya berdegup kencang seolah-olah jantungnya telah diisi timah. Kulit Jack dengan cepat menjadi merah dan panas. Dia tidak ragu-ragu dan segera duduk dengan kaki disilangkan.
Dia mulai melakukan segel saat dia mengaktifkan Divine Void Heavenly Path. Dia menggunakan kekuatan teknik seni bela diri untuk menekan dan menyerap darah binatang mitos itu. Apa itu? Jack tiba-tiba berbicara dengan terkejut. Nash tercengang. Dia melihat Jack melihat ke depan dan bereaksi seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Sementara itu, tidak ada yang berubah di dalam kamar Jack. Lalu, apa yang mengejutkan Jack sehingga dia bereaksi seperti itu? Nash dengan panik berkata, "Apa yang terjadi padamu? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengalami halusinasi? Apakah kamu sudah gila?" Pertanyaan Nash yang terus-menerus membuat Jack sadar bahwa ayahnya tidak melihat apa yang dimilikinya. Jack menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, "Saya melihat seekor naga dewa yang tembus pandang." Naga suci apa? Kenapa aku tidak melihatnya? Ekspresi Nash agak kaku. Namun, setelah memikirkan semuanya, dia menyadari bahwa ini adalah efek dari darah binatang mitos itu. Ini adalah langit berbintang yang tak berujung, dan galaksi yang luas bersinar menyilaukan di samping Jack. Di antara langit berbintang ini, seekor naga setinggi beberapa ratus kaki mengelilingi langit. Naga raksasa ini tidak terlihat persis sama dengan naga ilahi dalam kesan Jack. Meskipun juga memiliki tubuh ular dan 4 kaki, sisiknya bersinar. Naga itu tampak tembus pandang, dan ada kalanya tubuhnya meredup. Itu tampak seolah-olah itu akan hilang kapan saja. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul agak jauh. Pria itu juga tersembunyi di antara langit berbintang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba meraung ke arah naga gerhana kuno. Yang bisa kamu pikirkan hanyalah melarikan diri pada saat-saat penting seperti ini. Apakah kamu tidak malu ketika kamu mengklaim bahwa kamu berasal dari garis keturunan binatang mitos murni? Naga gerhana kuno tidak menjawab pertanyaan orang ini dan terus melayang di langit berbintang. Kurangnya respons dari naga gerhana kuno tampaknya telah membuat marah pria berbaju hitam itu, dan dia tiba-tiba meninju ke dalam kehampaan, mencibir seperti yang dia lakukan. Bab 2124. Jack merasakan ledakan energi destruktif memalu ke arahnya saat individu misterius itu melemparkan pukulannya. Kekuatan itu bahkan menyebabkan langit berbintang di sekitarnya bergetar. Itu adalah gelombang kekuatan yang kuat yang belum pernah dialami Jack di masa lalu. Dengan ledakan yang terdengar, Jack jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah, kehilangan keseimbangan. Ketika Jack membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke dunia nyata dan melihat ayahnya menatapnya dengan cemas. Nash mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk pipi Jack. "Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu berkeringat begitu banyak?" Napas Jack cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Bahkan rasanya jantungnya berdebar 190 detak per menit. Dia tahu itu semua ilusi, tetapi pukulan itu benar-benar menakutkan. Seandainya dia benar-benar berdiri di depan pria berpakaian hitam di belakang sana, pria itu tidak perlu meninjunya, Jack akan berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia ini hanya dengan hembusan napas pria itu. Jack melambaikan tangannya dengan lemah dan membiarkan Nash membantunya duduk tegak. "Aku baik-baik saja, itu hanya ilusi." Benar-benar mengerikan. Saat Jack berbicara, Nash tiba-tiba berseru, agak terkejut, "Kamu telah menembus ke tingkat menengah tingkat bawaan." Baru pada saat itulah Jack menyadari bahwa dia telah menembus ke tingkat menengah dari tingkat bawaan setelah mendengar kata-kata Nash. Selain itu, penguasaannya atas Divine Void Heavenly Path juga meningkat. Dia mengulurkan lengannya, dan dengan genggaman telapak tangannya, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jack tidak tahu apakah ini hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan. Dia telah berada di tahap awal level bawaan untuk beberapa waktu. Jika dia mengikuti kecepatan pelatihannya ketika dia berada di Daxia, dia akan menembus beberapa alam sejak lama. Namun, benua Hestia adalah dunia tingkat tinggi, dan sistem pelatihan mereka berbeda. Jika bukan karena darah naga gerhana kuno, Jack akan membutuhkan waktu untuk memasuki tahap peralihan dari tingkat bawaan. Setelah menyadari hal ini, dia berkomentar, sangat merepotkan untuk menembus alam kecil. Tidak heran para pejuang di alam pemadatan musim semi sudah dianggap sebagai master di negara bagian Cerci Barat. Nash mengangguk. Selama periode ini, dia sibuk berlatih sambil mempelajari naskah kuno yang ditemukan Jack untuk lebih memahami benua Hestia. Akibatnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu.
Dia membantu Jack dari tanah dengan tangan kanannya dan membimbing Jack untuk duduk di tempat tidur di sebelah mereka sebelum menepuk debu dari pakaian Jack. Ada begitu banyak alam di Daxia, dan kami baru menyadari bahwa alam itu milik negara yang diperoleh setelah kami tiba di benua Hestia. Dari titik ini saja, kami dapat melihat seberapa besar perbedaan antara kedua negeri itu. Saat ini, sebuah terobosan kecil dari alam di dunia ini sama dengan beberapa alam di Daxia. Anda mungkin harus menjatuhkan ini, kalau begitu. Anda tidak menghadapi kekurangan guru, keterampilan bela diri, atau teknik seni bela diri. Anda berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Selama Anda fokus pada latihan Anda, saya yakin Anda akan dapat mencapai alam yang lebih tinggi, apalagi alam pemadatan musim semi. Jack memiliki senyum kecil di wajahnya, terkejut dengan kata-kata ayahnya. Nash jarang memujinya dengan begitu banyak kata, tapi ini meringankan suasana hati Jack. Sebenarnya, Nash benar saat memikirkannya. Dunia memiliki level yang berbeda, dan kesulitan untuk menerobos secara alami berbeda. Nash tidak ingin putranya terus-menerus bergumul dengan betapa sulitnya masa depan. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apa yang baru saja kamu lihat? Kamu terlihat sangat ketakutan, dan sepertinya kamu telah melihat sesuatu yang lebih buruk daripada hantu." Jack hanya bisa menelan ludah saat mengingat apa yang dilihatnya. "Kamu benar tentang satu hal, itu lebih menakutkan daripada hantu. Saya melihat seorang seniman bela diri yang sangat kuat, dan saya juga melihat binatang mitos, pemilik setetes darah ini. Saya melihat pertukaran antara keduanya. Tanpa diduga, mitos itu darah binatang juga mengandung ingatan binatang itu." Bab 2125. Jack yakin bahwa ilusi yang dia lihat adalah ingatan tentang binatang mitos, dan itu adalah sesuatu yang meninggalkan kesan terdalam pada binatang itu. Nash mengernyit heran. Saat Nash hendak menanyai Jack lebih jauh, seseorang mengetuk pintu. Jack mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, "Siapa yang menggangguku jam segini?" Tanpa diduga, Nash memandang Jack dengan heran dan berkata, "Itu pasti Noel dan Brooke. Bukankah Noel memberitahumu? Dia berkata bahwa dia akan membawamu ke tempat berkumpul untuk panggilan masuk dalam 10 hari." Jack tampak tercengang, terlihat dari matanya yang melebar mendengar kata-kata Nash. Sudut mulutnya sedikit bergetar. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berlatih selama 10 hari?" Nash melihat ekspresi Jack dan langsung mengerti mengapa dia begitu terkejut. Nash mengangguk dan berkata, 10 hari telah berlalu." Jack menghela napas panjang lega saat jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Dia baru saja jatuh ke dalam ilusi, dan rasanya seperti baru bermeditasi kurang dari 1 jam. Dia hanya melihat naga gerhana kuno terbang di langit dan pria berpakaian hitam. Siapa yang mengira bahwa pengalaman singkat Jack dalam ilusi berarti 10 hari telah berlalu dalam kenyataan. Nash menepuk bahu Jack. "Baiklah, kesampingkan hal-hal yang tidak dapat kamu pikirkan saat ini. Jika kamu tidak membuka pintu untuk mereka, mereka akan mendobrak pintu cepat atau lambat." "Jack, apakah kamu di dalam? Aku memang bilang aku akan menjemputmu dalam 10 hari. Apakah kamu lari untuk berlatih di tempat lain?" Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suara Noel. Jack bereaksi mendesah pelan dan segera bangkit dari tempat tidur. Setelah mengembalikan Nash ke biji sesawi, dia membuka pintu. Noel mempelajari bentuk Jack saat pintu terbuka sebelum dia meregangkan lehernya untuk melihat ruangan di belakang Jack. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya mengetuk pintu begitu keras sehingga tangan saya sakit. Apa yang kamu lakukan di dalam? Jangan bilang bahwa kamu tidak mendengar saya mengetuk pintu." Jack terkekeh tak berdaya ketika dia dengan cepat menjauh dari pintu, membiarkan Noel dan Brooke, yang mengikuti di belakang, memasuki kamarnya. Brooke hendak masuk untuk minum teh ketika Noel menghentikannya. "Kenapa kamu masih masuk jam segini? Kita harus melaporkan diri di tempat berkumpul dalam 15 menit. Apakah kamu ingin menjadi yang terakhir tiba di sana?" Pada saat itu, Brooke tersentak. Dia sudah sangat terbiasa memasuki kamar Jack sehingga menjadi kebiasaan. Dia dengan cepat mengangguk. "Kamu benar, ini bukan waktunya untuk minum teh. Resepsi penerimaan murid baru akan segera dimulai, dan hampir semua murid kita akan hadir di sana." Noel melirik Jack dan menunjuk pakaiannya. "Apakah kamu ingin memiliki baju ganti sebelum kita pergi?" Jack menatap pakaiannya. Dia begitu fokus dalam pelatihannya sehingga sirkulasi darahnya terlalu cepat.
Pakaiannya basah oleh keringat dan terlihat sangat kotor. Dia tersenyum canggung. Tolong tunggu sebentar. Aku akan membersihkannya, dan kita bisa segera berangkat. Setelah Jack berganti pakaian, mereka bertiga berjalan menuju tempat berkumpul. Itu adalah tempat di mana paviliun berdaulat ganda mengadakan pertemuan penting, dan sangat luas sehingga dapat menampung 5.000 hingga 6.000 orang. Bagaimana pertempuran kemarin? Jack bertanya pada Noel dalam perjalanan ke tempat itu. Apakah Oliver menang? Bab 2126. Noel menghela napas dalam-dalam, dan ada sedikit rasa iri dalam nadanya ketika dia berbicara. Seperti yang diharapkan, dia menang, dan dia menang tanpa perlawanan. Orang yang menghasut Oliver hanya berhasil menahan 3 serangan dari Oliver sebelum Oliver berhasil menusuk dia di dadanya, dan darah benar-benar berceceran di lantai. Untungnya, Oliver tahu batasnya dan akhirnya berhenti. Orang itu tidak terluka parah, tetapi lukanya cukup serius untuk membuatnya terbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Petik 2. Brooke, yang berada di samping mereka, mengangguk dengan keras. Pandangan penuh perhitungan melintas di matanya ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada hari itu. Hari itu, kami berdua menemukan tempat duduk, meskipun bukan tanpa perjuangan, melihat betapa sempitnya tempat itu pada waktu itu. Para pengamat bersorak begitu keras, ketika Oliver menikam dada orang itu, dan mereka berteriak betapa tak terkalahkannya Oliver. Noel melirik Brooke dengan putus asa. Jika saya tidak menghentikan Anda pada saat itu, Anda akan meneriakkan hal yang sama. Meskipun Brooke agak tidak pengertian, dia juga tahu tentang dendam antara Jack dan Wesley. Aku tidak akan berteriak seperti itu, tidak. Kakak Oliver, Wesley, terus menyebabkan masalah pada kakak senior Jack sebelumnya. Bagaimana aku bisa menyemangati musuh? Tentu saja, Brooke tampak malu-malu saat dia menjawab, yang membuat Jack tertawa kecil dan tidak memedulikannya. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar, bahkan jika Brooke berteriak sekali atau 2 kali pada saat itu. Semakin dekat mereka ke tempat berkumpul, semakin banyak murid berkumpul di sekitar area tersebut. Mereka kemudian memperhatikan betapa relatif padatnya jalan itu. Ketika mereka tiba di tempat berkumpul, tempat itu penuh dengan orang, dan itu adalah kuali suara yang mendidih. Jack memperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 4.000 orang yang hadir. Meskipun demikian, harus ada lebih dari itu. Noel menepuk bahu Jack dan mengingatkannya, hari ini, para murid informal, murid formal, dan semua murid lainnya seharusnya berkumpul di tempat yang berbeda. Mari kita temukan tim murid informal dan berdiri di sana. Murid-murid informal diatur untuk berdiri di sisi barat jauh. Pengaturan dari posisi mereka ke sisi timur adalah murid formal, murid yang lebih tua, dan tim yang terdiri dari kurang dari 10 orang. Tanpa perlu perkenalan apapun, Jack tahu bahwa 10 orang itu adalah murid-murid pilihan yang legendaris. Murid-murid yang dipilih adalah harapan seluruh sekte. Murid-murid ini mungkin menjadi tetua sekte atau bahkan master sekte di masa depan. Karena jarak mereka terlalu jauh, Jack hanya bisa melihat garis samar wajah orang-orang ini. Mereka cukup tampan dan mengenakan kemeja luar berwarna hijau muda dengan beberapa begonia yang dijahit di area pinggang mereka. Posisi murid terpilih bahkan sedikit lebih tinggi dari diaken karena masa depan mereka tidak terukur. 10 dari mereka menonjol di sudut timur jauh, dan murid-murid lain memandang murid-murid yang dipilih, hijau dengan iri. Noel menekankan tangannya di bahu Brooke dan berbicara sambil memberi isyarat dengan dagunya, kamu harus berhenti melihat mereka. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kita melihat mereka. Kita tidak akan pernah mencapai posisi itu, tapi Jack bisa mencobanya. Jack, jika kamu berhasil menjadi murid terpilih di masa depan, jangan lupakan kita berdua. Jack tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga menempati posisi di tepi murid informal. Dimanapun mereka berada, Jack menyukai tempat di mana dia bisa bersembunyi dari mata orang lain karena dia tidak menyukai perhatian. Noel tahu tentang kebiasaan Jack sehingga mereka sengaja menemukan sudut yang agak terpencil ketika mereka mencari tempat untuk berdiri. Tempat berkumpulnya berbentuk kipas besar, dan ada 2 platform bundar yang tingginya lebih dari 10 meter di depan. Platform di depan mereka dikelilingi oleh bendera arai, dan itu tampak seperti platform pertempuran di arena pertempuran taruhan. Fungsi kedua platform harus serupa dan merupakan tempat bagi para murid untuk bertempur. Area di belakang adalah tempat para tetua duduk. Bab 2127.
Daerah selatan yang lebih jauh adalah tempat para murid berdiri. Tempat ini seperti alun-alun besar. Meskipun ukurannya 2 atau 3 lapangan sepak bola dan dapat menampung ribuan orang, para murid berdiri terpisah. Murid dari level yang sama berdiri di area yang sama. Tampaknya sedikit ramai karena para murid luar, kelompok dengan jumlah orang terbesar, berkumpul di area selatan meskipun itu adalah area yang luas. Jack bisa mendengar dengan baik apa yang dibicarakan semua orang di sekitarnya. Saat itulah seorang pria berkumis berdiri di depannya menunjuk ke platform pertempuran saat dia berseru, "Saya pikir Matteo Bailey harus dipilih oleh Penatua ke-11. Bagaimanapun, dia berada di posisi kelima di antara murid formal, dan dia tidak memiliki keluarga yang mendukungnya. Selain itu, aku mendengar bahwa dia penyendiri dan sangat temperamental, mirip dengan Penatua ke-11. Itu pasti dia." Seorang pria berwajah panjang yang berdiri di samping pria berkumis itu mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Bisakah kamu berhenti menebak apa yang dipikirkan oleh para tetua formal dengan kekuatan otakmu yang terbatas? Tidakkah kamu tahu bahwa mereka telah menentukan para murid untuk dipilih?" Kalimat ini menimbulkan reaksi di antara para murid, seperti bagaimana batu yang dilempar dapat menyebabkan ribuan riak. Beberapa orang di sekitar pria berwajah panjang itu berbalik untuk melihatnya sementara pria berkumis itu juga menatap pria berwajah panjang itu dengan heran. Jack dan yang lainnya juga tertarik dengan apa yang dikatakan pria itu saat mereka berbalik untuk melihatnya. Ketika pria itu melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa ingin tahu, dia tiba-tiba merasa penting. Lagi pula, dia sepertinya satu-satunya yang tahu tentang ini di antara semua orang di sekitarnya. Mengangkat dagunya sedikit ke atas, dia menjelaskan, meskipun dengan nada arogansi, berita ini telah tersebar di antara para murid yang lebih tua, dan murid-murid formal kurang lebih mengetahuinya. Hanya kami, para murid informal, yang tidak tahu, tidak mengetahui berita dengan jelas atau hanya memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Dia sengaja berhenti ketika dia mencapai titik ini seolah-olah dia mencoba menarik perhatian semua orang. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menerima ini, dan banyak yang mendesak masalah ini. "Ayo cepat, kamu sudah menjelaskannya, sampai saat ini, jadi lanjutkan. Apakah benar-benar menyenangkan untuk membuat kita tetap bertahan?" "Itu benar, sejak kamu mulai membicarakannya, selesaikanlah. Kenapa kamu harus berhenti di tengah jalan?" Orang-orang semakin tidak sabar, terlihat dari desakan mereka. Pria berwajah panjang itu tidak berani menyinggung semua orang di sekitarnya dan dengan cepat menarik kembali ekspresi bangga yang dia miliki. Sebenarnya, hanya ada 3 orang yang merupakan kandidat yang telah ditentukan. Bagaimanapun, Penatua ke-11 memilih satu-satunya murid terakhirnya, jadi persyaratannya secara alami lebih menuntut. Orang ini tidak hanya harus berbakat, tetapi mereka juga harus memiliki latar belakang yang bersih dan bebas dari kepentingan yang tidak menyenangkan. Selain itu, yang terbaik adalah jika murid ini berada di tahap akhir tingkat bawaan. Di antara semua murid formal, hanya ada 3 orang yang paling cocok dalam hal itu. Penatua ke-11 pasti akan memilih satu di antara ketiganya, Calvert Atkins, peringkat ke-58 di antara murid-murid formal, Gresham Potter, peringkat ke-63, dan, akhirnya, Oliver Sayer, peringkat ke-8. Semua mata terbelalak mendengarnya, dan tatapan serius melintas di mata Jack. Tampaknya Oliver berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid formal, masuk akal mengapa Wesley begitu sombong sebelumnya. Dengan dukungan yang begitu kuat dan saudara yang kuat, memang benar bahwa dia dapat memiliki semua yang dia inginkan di paviliun berdaulat ganda. Sayangnya, Jack telah menolak untuk menerima kekuatannya sejak awal. Setelah mendengar ini, pria berkumis itu menggerakkan mulutnya dan berkata dengan sedikit keraguan dalam suaranya, "Kita semua tahu bahwa murid formal yang berada di tahap menengah tingkat bawaan lebih layak dirawat dibandingkan dengan murid formal di tahap akhir dari level bawaan. Kalau begitu, mengapa Oliver termasuk di antara murid yang telah ditentukan ketika dia sudah berada di tahap akhir level bawaan?" Bab 2128. Pria berwajah panjang itu terkekeh. "Kamu tidak tahu tentang ini, kan?" Meskipun Oliver telah menembus ke tahap akhir level bawaan, dia jauh lebih berbakat dibandingkan dengan murid formal rata-rata. Seharusnya tidak lama sebelum dia setara dengan murid terpilih, bakat, dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu murid yang telah ditentukan, meskipun dia telah menembus ke tahap akhir tingkat bawaan. Jack mengangkat alisnya sementara Noel menatapnya dengan gugup.
Noel membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi menelan kata-katanya ketika dia melihat Jack menggelengkan kepalanya padanya. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri karena apa yang dikatakan pria berwajah panjang itu. Calvert berada di tingkat menengah dari tingkat bawaan dan berada di peringkat 58. Peringkatnya tidak terlalu mencolok di antara murid-murid formal. Mengapa dia mampu mengalahkan murid lain dan dipilih sebagai salah satu murid yang telah ditentukan sebelumnya? Selain itu, saya mendengar bahwa dia tidak berasal dari latar belakang yang bersih dan tampaknya terkait dengan Penatua keempat. Dalam hal ini, apakah Penatua ke-11 bersedia menerimanya? Itu benar. Adapun Gresham, peringkatnya lebih rendah dari Calvert, dan dia ada di peringkat 63. Pria berwajah panjang itu melambaikan tangannya untuk menyela diskusi ketika dia melihat bagaimana diskusi menjadi semakin jauh dari masalah utama. Kalian mengarahkan diskusi ini ke arah yang salah. Kata-katanya segera menekan diskusi di sekitarnya, dan semua orang melihat ke arah pria berwajah panjang itu. Pria itu mengejek dengan lembut dan melanjutkan, meskipun mereka berdua hanya di antara 100 teratas di antara murid formal, ada lebih dari 300 murid formal, dan ini berarti peringkat mereka relatif baik. Kalian orang yang picik jika hanya melihat peringkat. Lagi pula, sebagian besar murid formal berada di tahap akhir tingkat bawaan, dan hanya sebagian kecil dari murid formal yang berada di tahap menengah. Selain itu, jarang seorang murid di tahap menengah untuk berjuang masuk ke dalam 100 teratas. Ketika Anda memikirkannya dengan hati-hati, semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi ranah para murid. Ini berarti bahwa semua ini orang-orang telah menantang lawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Orang-orang di sekitar pria berwajah panjang itu tiba-tiba tersadar ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Murid informal di sekitar mereka hanya memiliki kekhawatiran tentang masalah mereka sendiri. Ketika sampai pada perkelahian di antara para murid formal, mereka hanya segalanya bagi mereka, mereka segera memahami pentingnya masalah ini. Pria berkumis itu juga mengangguk. Kalau begitu, Calvert memang berbakat untuk berada di posisi 58 di antara murid-murid formal, dan dia sudah hampir masuk 50 besar. Ini membuktikan bahwa dia telah menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi di setiap pertempuran. Orang-orang di sekitar mereka juga setuju. Benar, semua 10 murid formal teratas berada di tahap akhir tingkat bawaan, dan tidak satu pun dari 50 murid teratas berada di tingkat menengah. Ini membuktikan betapa sulitnya menantang seseorang dari tingkat yang lebih tinggi di antara murid formal. Calvert memang master yang langka. Pria berwajah panjang melanjutkan topiknya, selain itu, tidak benar jika Anda mengatakan bahwa Calvert memiliki latar belakang yang rumit. Lagi pula, sebagian besar murid kami di paviliun berdaulat ganda terkait dengan orang lain dalam satu atau lain cara. Tidak ada, ini bukan cara untuk menghindari ini, dan saya percaya Penatua ke-11 tidak akan terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Selama orang ini belum diterima sebagai murid yang lebih tua dan bukan kerabat langsung dari murid yang lebih tua lainnya, Tetua ke-11 akan dapat menerimanya. Banyak orang mengangguk ketika mereka mendengar orang ini, melihat bagaimana kata-katanya masuk akal. Menurut apa yang dikatakan pria itu, orang-orang yang telah ditentukan pasti memiliki modal dan bakat yang cukup. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan ketiganya. Noel menghela nafas pelan dan merendahkan suaranya untuk berbicara di telinga Jack, tidak masalah jika mereka memilih Calvert atau Gresham. Salah satu dari mereka baik-baik saja, asalkan bukan Oliver. Bab 2129. Tentu saja, Jack tahu bahwa Noel mengkhawatirkannya, jadi dia sedikit mengangguk. Tidak masalah bahkan jika Oliver diterima sebagai murid terakhir. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkanku lolos, bahkan jika dia tidak diterima sebagai murid terakhir. Saat Jack dan Noel bergumam di antara mereka sendiri, keributan tiba-tiba meletus di depan mereka. Setelah itu, jalan di depan Jack dibersihkan oleh beberapa orang, dan beberapa wajah yang dikenalnya mendekat ke arah mereka. Jack melihat dan tidak bisa menghentikan bibirnya berkedut, tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi mereka senang datang kepadanya seperti kucing yang mencium bau ikan dari jauh. Wesley memiliki kipas batu giok yang tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkannya di tangannya. Meskipun mereka kebal terhadap perubahan suhu karena mereka adalah seniman bela diri, dia bertindak seperti tuan muda yang tampan saat dia berjalan ke arah Jack, mengayunkan kipasnya dengan ringan seperti yang dia lakukan.
Di belakangnya ada wajah lain yang dikenalnya, pria bermata segitiga. Ketika pria bermata segitiga itu melihat Jack, matanya langsung menyipit menjadi busur berbahaya seperti ular berbisa yang tertidur di kegelapan. Semua orang di antara murid informal tahu tentang Wesley, dan begitu juga banyak murid formal. Karena Oliver telah menjadi pusat diskusi di antara semua murid saat dia akan menjadi murid terakhir Penatua ke-11, Wesley merasa bahwa dia sangat terhormat saat dia berjalan dengan gembira kemanapun dia pergi. Senyum penuh arti muncul di wajahnya ketika dia melihat Jack. Bukankah ini junior brother Jack? Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Apa yang dikatakan Wesley langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Meskipun Jack tidak setenar Wesley di antara murid-murid informal, ketenarannya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Lagi pula, dia pernah secara terbuka mengalahkan Wesley di arena pertarungan taruhan, dan itu adalah tantangan di mana mereka berdua berada di level yang berbeda untuk memulai. Semua orang tahu bahwa Jack akan segera menjadi murid resmi, dan dia akan bersenang-senang saat menjadi muridnya. Semua orang juga tahu keluhan di antara keduanya. Semua orang bersemangat untuk mengamati interaksi di antara mereka ketika mereka melihat Wesley datang untuk menyambut Jack. Wesley bukanlah tipe orang yang akan luwes setelah diinjak-injak. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa setelah Jack melukainya dengan parah, Wesley akan melawan sejak dia pulih. Noel dan Brooke, yang berdiri di belakang Jack, memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Jack melangkah maju dan menghalangi mereka berdua di belakangnya. Dia mencibir dan mengabaikan Wesley. Wesley tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang temperamen Jack sejak lama. Dia tidak kesal ketika dia melihat bagaimana Jack mencibir dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kudengar kau pergi ke Gunung Bis beberapa hari yang lalu, dan kupikir kau dibunuh oleh monster-monster di sana. Siapa yang mengira kau akan kembali dengan selamat? Jack mendengus pelan. Di matanya, Wesley tidak berbeda dengan wanita banyak bicara yang suka bergosip. Dia menjawab, dan kamu masih banyak bicara seperti biasa, meskipun aku belum melihatmu selama beberapa hari. Aku pikir pertempuran kita sebelumnya akan benar-benar membungkammu. Sepertinya aku masih meremehkan mulutmu. Kata-kata Jack sangat lugas, yang sangat memukul Wesley, terlihat jelas di wajah Wesley yang memerah. Tatapan bergosip melintas di mata sebagian besar orang di sekitar mereka, dan mereka sangat ingin melihat kedua pria itu bertarung saat itu juga. Pria dengan mata segitiga meraung marah, Jack White. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada brother Wesley. Apakah kamu ingin mati? Tidakkah kamu tahu bahwa kakak brother Wesley telah kembali? Bab 2130. Pria dengan mata segitiga secara alami mengacu pada Oliver, yang sangat terkenal. Jack, di sisi lain, dengan tersenyum menjawab, "Hei, sebagai pengikutnya, dapatkah kamu mengatakan sesuatu yang baru saat berbicara nanti? Atau apakah ini satu-satunya kata yang dapat diingat oleh otakmu? Kamu memanggilku orang yang berani setiap saat, tapi kenapa aku tidak bisa? Aku sudah mengalahkan kakak senior Wesley, yang berdiri di sampingmu, sampai dia hampir mati, dan aku akan mengalahkannya lagi." Wajah pria bermata segitiga itu menjadi gelap saat dia melirik Wesley yang ada di sampingnya, dengan malu-malu. Wesley merasa kehilangan muka saat dia mengulurkan tangannya untuk menarik pria bermata segitiga itu ke samping. Dia maju selangkah. "Jack, jangan bertindak begitu arogan. Meskipun kamu mengalahkanku di masa lalu, itu hanya karena kurangnya persiapanku. Saat ini, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya karena Penatua Sayer tidak berusaha keras untuk merawatnya. Anda akan menemukan diri Anda tidak dapat bersaing melawan saya jika kita memiliki satu ronde lagi di panggung pertempuran lagi." Pernyataan tegas Wesley membuktikan betapa yakinnya dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya. Jack mengangkat alisnya, bahkan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk menghibur Wesley. Namun, dia tahu bagaimana Wesley akan mengoceh dan mempermalukannya dengan segala macam kata-kata kasar, bahkan jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jack memandang Wesley seolah dia orang bodoh. "Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir aku akan pergi ke platform pertempuran denganmu hanya karena kamu memintaku? Aku telah melumpuhkanmu sebelumnya, dan aku telah berhasil mengalahkanmu, membuang-buang waktuku dengan pria yang pernah aku kalahkan. Aku tentu tahu tentang kakakmu, Oliver, dan kau menyebut dia dengan harapan membuatku takut. Sayangnya, aku tidak terlalu memperhatikan kalian berdua." Jack tidak berbicara dengan keras,
tetapi semua orang mendengar setiap kata-katanya. Wajah Wesley segera menjadi gelap karena dia benar-benar mengharapkan Jack memiliki lidah yang tajam. Awalnya, dia datang ke sini dengan harapan menakuti pria pemberani yang berani melawannya dengan ketenaran kakak laki-lakinya. Tanpa diduga, dia tidak berharap Jack menangkap setiap kalimat yang dia katakan dan melawan. Apa yang dikatakan Jack bahkan menyebabkan kemarahannya melonjak di perutnya. Dia menutup kipas giok di tangannya dengan swoosh dan hampir mematahkan pegangannya dengan genggamannya yang erat. Jangan terlalu sombong. Aku memberitahumu, hari-hari senggangmu sudah berakhir. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Wesley mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup, dan dia tampak seolah-olah akan bergegas ke depan dan menggigit sepotong daging dari tubuh Jack. Saat kemarahan dan kebencian Wesley terhadapnya tumbuh, Jack menjadi lebih tenang seolah-olah dia menghargai keindahan musim semi. Ekspresi wajahnya bahkan tampak seperti dia nyaman dan menikmati dirinya sendiri. Mata Wesley tampak dipenuhi racun saat dia memelototi Jack dengan marah. Dia tampak seperti akan melompat ke depan untuk menggigit Jack, hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tumbuh sebagai panutan bagi anak-anak di keluarganya, dan para orang tua sangat mementingkan dirinya. Wesley telah mencapai statusnya saat ini dengan lancar dan tanpa banyak tantangan. Meskipun dia memiliki temperamen yang menyendiri dan selalu berbicara dengan cara yang sombong, dia tidak pernah dipandang rendah atau diserang oleh orang lain dengan kata-kata. Tiba-tiba, dia merasa seperti bertemu Jack dengan nasib buruk. Bakat dan latar belakangnya tampaknya tidak ada apa-apanya di mata Jack karena Jack terus menentangnya. Wesley sangat marah sehingga giginya akan hancur karena dia mengertakkan gigi bersama-sama. Bastard, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, dan keluarga Sayer juga tidak akan melepaskanmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menunggangi kepala kami dan membuat kami kesal hanya karena kamu sedikit berbakat sekarang. Jack mencibir, yang bisa dilakukan Wesley padanya hanyalah mencoba menakutinya. Dia tersenyum meremehkan. Aku tidak pernah memikirkannya sedemikian rupa. Kamulah yang memiliki banyak waktu luang, mengingat kamu terus memprovokasiku. Jika kamu tidak lari ke sini untuk mengatakan omong kosong seperti itu, apakah kamu pikir apakah saya bersedia berbicara dengan Anda? Kata-kata di antara kedua pria itu menjadi agak teredam semakin mereka berbicara. Orang-orang di sekitar mereka diam-diam bergumam ketika mereka bertanya-tanya apakah keduanya akan mengabaikan aturan dan mulai berkelahi. Jika itu masalahnya, mereka pasti akan dihukum. Bersambung.